Aku berjanji, jika suatu hari aku mampu melihat matahari lagi tanpa ketakutan, aku akan membayar seluruh hidupmu. Itu bukan kalimat romantis. Itu kalimat hinaan, penuh sinis, yang keluar dari bibir seorang gadis yang sudah terlalu sering menangis dalam gelap. Dan pemuda itu hanya tersenyum kecil sambil menjawab, "Kalau cuma matahari, aku yakin kamu akan melihatnya lagi. Bukan karena uangmu, tapi karena kamu pantas untuk hidup." Halo untuk semua pendengar dari Sabang sampai Merauke. Untuk kalian yang sedang menonton dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Balikpapan, Medan, sampai luar negeri. Semoga kalian sehat, dilimpahi rezeki, dan jangan lupa tinggalkan komentar. Apakah kamu pernah takut pada sesuatu yang seharusnya justru memberi kehidupan? Mari kita mulai kisah ini. Di sebuah kota besar yang tak pernah benar-benar tidur, malah menyimpan rahasia yang bahkan lampu-lampu jalan enggan membicarakannya. Angin menyelinap dari celah-celah gedung tinggi, membawa aroma hujan yang masih menggantung di udara. Bintang-bintang tertutup kabut polusi, tetapi bulan masih setia memantulkan cahaya lembutnya. Ada gedung kaca berlantai 120. Megah, dingin, dan menjulang seperti kesombongan yang membatu. Di salah satu puncaknya, sebuah ruangan gelap. Begitu gelap hingga bayangan pun tak memiliki keberanian untuk lahir. Dalam gelap itu, seorang gadis duduk membungkus tubuhnya sendiri. Tangannya gemetar setiap kali cahaya sekecil pun mencoba menyentuh kulitnya. Namanya Aurora Adeline Wijaya. Penerus satu-satunya keluarga miliarder penguasa matahari buatan, perusahaan panel surya terbesar di Asia. Ironis bukan? Putri pemilik cahaya, justru takut pada cahaya itu sendiri. Trauma yang ia pendam sejak kecil, kecelakaan kebakaran laboratorium yang merenggut ibunya. Cahaya, baginya bukan kehangatan, melainkan ancaman yang menyala, memerah, meledak, menghancurkan seluruh dunia. Ia hidup dalam kegelapan bertahun-tahun. Tak pernah melihat matahari langsung. Tak pernah berjalan tanpa penutup. Tak pernah benar-benar hidup. Aurora lebih mengenal suara isakannya sendiri daripada tawa. Dan di sisi dunia yang jauh lebih nyata, di jalanan kota yang basah dan bising, ada seorang pemuda sederhana. Dimas Prasetyo. Ojek online, sepatu ngelem, jaket robek, hidup pas-pasan. Namun ia memiliki sesuatu yang tak bisa dibeli, hati yang tidak pernah menyerah untuk menjadi baik. Setiap malam, ia memandangi gedung kaca itu dari halte tempatnya menunggu order. Di sana hidup orang-orang yang tak pernah tahu rasanya lapar, tapi mungkin jauh lebih kesepian. Ia tak tahu, takdir sedang merangkai cerita untuk mempertemukan dua dunia yang tak seharusnya bersinggungan. Malam itu kota seperti biasa, bising, menyala, sibuk, tapi di dalam hati Aurora, dunia terasa seperti ruang hampa tanpa suara. Hanya degup jantungnya sendiri yang terdengar, pelan namun berat, seolah setiap ketukan adalah beban yang harus ia pikul. Ia berdiri di lobi gedung kaca yang menjulang itu, menatap pintu otomatis yang terbuka dan tertutup dengan desisan halus, seperti napas monster yang siap menelannya. Sudah bertahun-tahun ia tidak benar-benar keluar sendirian. Biasanya selalu ada asisten, pengawal, sopir, segala lapisan perlindungan yang membuat jarak antara dirinya dan dunia luar. Tapi malam ini, ia lelah dijaga. Ia ingin tahu apakah ia masih bisa berjalan tanpa seseorang mengatur napasnya. Aurora melangkah pelan. Udara malam menyambutnya dengan dingin yang menggigit, membawa aroma hujan yang baru saja reda. Jalanan berlapis air, memantulkan lampu-lampu kendaraan yang melaju. Setiap cahaya yang terpental di permukaan aspal terasa seperti kilatan api di matanya. Ia menelan ludah. Tangannya meremas ujung mantel panjangnya, hingga buku-buku jarinya memutih. Aku hanya akan berdiri di sini, beberapa menit saja, batinnya. Di kejauhan, suara klakson bersahutan, tawa orang-orang yang baru pulang nongkrong terdengar samar. Dunia tampak biasa-biasa saja bagi mereka. Hanya bagi Aurora, dunia penuh dengan ancaman yang bersinar. Di sisi lain jalan, Dimas sedang memarkir motornya di dekat trotoar, membuka aplikasi di ponselnya, menunggu order berikutnya. Jaket hijau yang sudah pudar warnanya menempel di tubuhnya yang berkeringat setelah seharian mengaspal. Ia mengangkat kepala sebentar, sekadar mengistirahatkan mata dari layar.
Pandangannya secara refleks tertuju pada gedung tinggi yang selalu ia kagumi dari jauh. Lampu-lampu di setiap lantai berpendar, kecuali satu lantai di atas yang tampak gelap. Entah mengapa, setiap kali melihat lantai yang gelap itu, ia merasa ada seseorang di sana yang sedang berjuang melawan sesuatu yang tak terlihat. Malam ini, sebelum ia sempat menenggelamkan diri dalam pikiran-pikiran itu lagi, matanya menangkap sosok di depan lobi. Aurora melangkah satu langkah lagi keluar garis aman gedung. Tepat di saat itu, sebuah mobil melaju cukup kencang di depan gedung. Lampu depannya menyala terang, memantul pada kaca-kaca toko di seberang jalan, memecah diri menjadi ribuan serpihan cahaya yang berhamburan ke segala arah. Satu kilatan tajam menghantam wajah Aurora. Dalam sepersekian detik, otaknya tak lagi mengenali bahwa itu hanya refleksi biasa. Yang ia lihat adalah kobaran itu lagi. Api. Ledakan. Kilat cahaya yang mengamuk, menelan suara ibunya yang memanggil namanya untuk terakhir kali. Dunianya menyusut, menyempit, lalu berputar seperti pusaran air hitam yang menariknya masuk. Kebakaran, api, bukan lagi, gumamnya tanpa suara. Napasnya mulai terputus-putus. Dada kirinya seperti diremas tangan raksasa. Kakinya kehilangan kekuatan. Ia mundur satu langkah, tapi lantai seolah menghilang. Pandangannya kabur. Suara klakson terdengar semakin jauh, lalu semakin dekat, bercampur dengan dengung yang menekan telinganya. Aurora meraih udara kosong, seakan berharap ada sesuatu yang bisa ia pegang. Tidak ada. Tubuhnya mulai condong ke depan, siap menyungkur ke aspal basah yang dingin, ke dunia yang tak akan peduli jika ia pingsan di sana. Di detik yang sama, Dimas melihatnya, seorang perempuan berwajah pucat, berdiri di ambang pintu lobi, lalu tiba-tiba limbung seperti boneka yang talinya putus. Tanpa berpikir panjang, nalurinya bekerja lebih cepat daripada logika. Ia menjatuhkan ponselnya ke dalam boks motor, berlari menyeberang, mengabaikan suara klakson mobil yang memprotes tindakannya. Sepatu ketsnya yang sudah tipis menampar aspal licin, nyaris tergelincir, tapi ia tetap memaksa maju. Dalam hati ia hanya berkata satu hal, jangan sampai jatuh, jangan sampai jatuh. Tepat saat tubuh Aurora hampir menyentuh tanah, sebuah tangan hangat dan kokoh menangkapnya dari samping. Lengan Dimas melingkari bahu dan punggungnya, menariknya ke dadanya. Tubuh Aurora menghantam dada Dimas dengan cukup keras hingga napas pemuda itu terenggut sesaat, tapi ia tidak melepaskan. Ia mengencangkan pegangan, satu tangan menahan tengkuk Aurora agar kepalanya tidak membentur lantai, satu tangan lagi menopang punggungnya. Dari jarak sedekat itu, ia bisa merasakan betapa tubuh gadis itu gemetar hebat, seperti seseorang yang baru saja ditarik dari tepi jurang. Apapun yang menyala, akan membunuhku. Suara Aurora pecah, nyaris tak terdengar, tapi cukup dekat di telinga Dimas. Ia tidak benar-benar mengerti maksudnya, tapi ia bisa merasakan ketakutan yang menular lewat setiap tarikan napas pendek gadis itu. Napas Aurora tersengal, seperti seseorang yang dikejar mimpi buruk yang terlalu nyata. Dimas menunduk sedikit, mencoba menangkap pandangan matanya. Yang ia lihat hanyalah pupil semata yang melebar ketakutan, seperti hewan kecil yang terjebak dalam perangkap. Hei, kamu aman, oke? Kamu nggak apa-apa. Aku ada di sini, ucap Dimas pelan. Suaranya sengaja ia turunkan, menipiskan nada panik yang sempat muncul. Ia tahu, satu kata yang salah bisa membuat orang dalam serangan panik semakin tenggelam. Tangannya perlahan bergerak, bukan untuk mengguncang, tetapi sekadar memberi tekanan lembut di bahu Aurora, mengirim pesan lewat sentuhan, kamu tidak sendirian. Hujan yang sisa-sisa masih turun dalam gerimis tipis membasahi rambut Dimas, menetes ke wajah Aurora yang masih tertunduk. Aurora tidak langsung sadar siapa yang memegangnya. Otaknya masih sibuk melawan gambaran api dan jeritan yang menghantui memori. Namun, tubuhnya mengenali sesuatu, kehangatan yang berbeda dari cahaya yang ia takuti. Bukan panas yang membakar, tapi hangat yang menahan. Detak jantung Dimas terasa di dadanya, cepat namun tegas, mengalun seperti ketukan yang mencoba menenangkan ritme napasnya. Perlahan, suara-suara di sekeliling mulai kembali, bunyi kendaraan, derap langkah pejalan kaki yang melambat penuh rasa ingin tahu, bisik-bisik mereka yang bertanya, cewek itu kenapa? Dimas menahan diri untuk tidak melihat sekeliling. Ia tahu tatapan orang-orang akan mengganggu.
Tarik napas pelan, Mbak, pelan aja. Ikuti aku, ya. 1, 2. Ia mengatur napasnya sendiri dengan ritme yang jelas, berharap gadis yang digendong separuh tubuhnya itu mau mengikuti. Aurora mencoba. 1 tarikan napas, tersendat. 2, masih bergetar. 3, sedikit lebih panjang. Jari-jari Aurora yang tadi menggenggam udara kosong kini, tanpa sadar mencengkeram jaket Dimas, meninggalkan bekas kusut di kainnya. Itulah tanda pertama bahwa ia mulai kembali ke kenyataan. Beberapa detik terasa seperti menit. Ketika akhirnya tubuh Aurora tak lagi terlalu berat bersandar padanya, Dimas perlahan melonggarkan pegangan. Ia tidak ingin gadis itu merasa terkekang. Kalau kamu udah bisa berdiri, aku pelan-pelan lepas, ya? Tanyanya perlahan, seolah meminta izin. Jarang sekali ada orang miskin yang begitu sopan pada orang asing di tengah situasi genting, tapi begitulah Dimas. Aurora tidak langsung menjawab, hanya mengangguk sangat kecil, nyaris tak terlihat. Namun Dimas merasakannya melalui gerakan di bahunya. Saat pegangan itu berkurang, Aurora merasa udara menerjangnya lagi. Ada sekilas rasa hilang, seakan jangkar yang barusan menyelamatkannya perlahan ditarik. Ia mengangkat wajah, menatap orang yang memegangnya untuk pertama kali. Wajah yang asing, kulit sawo matang, rambut sedikit berantakan, peluh bercampur gerimis, mata yang lelah namun jernih. Ada kekagetan sesaat di sana, bercampur sesuatu yang tak bisa ia definisikan. Iba, cemas, dan ketulusan tanpa pamrih. Lalu, di antara kekacauan itu, mereka saling menatap, dan tanpa mereka tahu, takdir sedang menorehkan garis pertama kisah mereka, tepat di pinggir trotoar yang basah oleh hujan dan cahaya lampu kota. Ketika Aurora akhirnya lebih tegak berdiri di atas kedua kakinya sendiri, ia merasakan seluruh pengawas yang tersembunyi dalam dirinya kembali hadir. Realitas bahwa seseorang baru saja menyentuhnya, bahkan memeluknya, membuat otot-ototnya kembali menegang. Ia menatap tangan Dimas yang masih setengah terangkat, seolah siap menangkapnya lagi jika ia goyah, dan tiba-tiba napasnya kembali memendek. Bukan karena trauma cahaya kali ini, tetapi karena rasa malu yang datang tiba-tiba. Malu terlihat lemah. Malu diselamatkan oleh seorang asing. Malu memperlihatkan sisi dirinya yang paling rapuh. Jangan sentuh aku lagi, katanya tajam, melangkah mundur dengan terburu-buru, hampir terpeleset saking paniknya. Suaranya terdengar seperti cambuk, padahal gadis itu masih gemetar. Dimas mengangkat kedua tangannya sebagai bentuk menyerah, alisnya turun sedikit namun wajahnya tetap tenang. Maaf kalau aku bikin kamu gak nyaman, tapi kalau tadi aku gak nangkep. Aku tidak peduli. Aurora memotong kasar. Matanya yang tadi terlihat seperti anak rusa ketakutan berubah menjadi tajam seperti belati. Kau hanya ojek online. Kau tak punya hak menyentuhku. Beberapa pejalan kaki yang tadi berhenti melihat kejadian kini mulai berbisik-bisik. Ada yang memandang Aurora dengan iba, tapi lebih banyak yang melirik Dimas seolah ia baru saja melakukan kesalahan besar hanya karena ia seorang pekerja jalanan. Dimas menunduk sedikit, bukan karena malu, tapi agar ia bisa menelan kekecewaan tanpa tatapan orang lain mengamatinya. Aku cuma ingin menolongmu, katanya pelan, berusaha agar suaranya tetap lembut. Aku lihat kamu hampir jatuh. Aku nggak bisa diam. Menolong? Aurora tertawa kecil, pahit, penuh sinisme. Ia mengangkat dagunya, sikap arogan kembali sempurna menutupi luka-luka batin yang tadi terbuka. Kau pikir setelah menolongku, kau berhak mendapatkan sesuatu dariku? Uang? Kasihan? Pujian? Kalimat itu seperti pecahan kaca yang dilempar ke hati Dimas. Namun ia tetap berdiri di tempatnya, tak bergerak, seperti pohon yang menerima angin badai tanpa membalas. Ia sudah terbiasa dihina. Dunia sering memperlakukannya seolah ia hanya karakter latar belakang dalam cerita orang kaya. Namun berbeda kali ini, karena ada nada getar dalam suara perempuan itu yang menunjukkan bahwa ia sedang menyerang bukan karena benci, tapi karena takut. Aurora memeluk kedua lengannya sendiri, bukan untuk melindungi dari dingin, tapi seakan ingin merapatkan dinding yang sempat runtuh beberapa menit lalu. Ia melihat ke arah lampu jalan yang memantul di genangan air. Hatinya masih berperang dengan rasa ngeri yang belum sepenuhnya hilang. Namun ia lebih memilih melampiaskannya pada orang pertama yang menyaksikan kelemahannya. Kau tak tahu siapa aku,
lanjutnya dengan suara menahan emosi, aku bukan orang yang bisa kau dekati begitu saja. Aku pernah mengenal seseorang yang takut pada kegelapan. Aurora berhenti. Tanpa menoleh, ia mendengarkan. Aku bantu dia sampai akhirnya bisa tidur tanpa lampu, tanpa takut lagi. Ada kebanggaan pelan di dalam suara itu. Aku ingin bantu kamu juga. Aurora tertawa kecil, tawa getir penuh ironi. Menyembuhkan ketakutanku pada cahaya? Berapa harga jasamu untuk itu? 1.000? 2.000? Ia berbalik, menatap Dimas seolah menantang. Kau bahkan tak bisa membedakan ketakutan anak kecil akan gelap dengan trauma yang nyaris merenggut hidupku. Dimas tidak mundur. Ia menatap Aurora dengan tegas namun hangat, seakan matanya berkata bahwa ia mau bertarung melawan trauma itu untuknya. Aku tidak janji akan berhasil. Dimas menunduk sedikit, menata kata-katanya dengan hati-hati. Tapi aku janji tidak akan menyerah sebelum kamu bisa berdamai dengan cahaya. Aurora terkejut, tak menyangka seseorang bisa begitu yakin ingin menolong dirinya, tanpa imbalan. Rasa takut berubah menjadi sinisme lagi, karena ia tak tahu cara menghadapi ketulusan. Ia mendekati Dimas dengan langkah lambat. Senyum sinis muncul di bibirnya. Kalau begitu kita buat kesepakatan, ojek online. Ketegangan di udara membeku. Dimas menunggu kalimat berikutnya. Jika dalam 1 bulan saja kau membuatku bisa menatap matahari tanpa menangis. Aurora berhenti sejenak, memastikan ia mampu menyelesaikan kalimat yang penuh rasa marah pada dunia. Aku akan memberikan seluruh harta warisanku padamu. Bibir Dimas sedikit terbuka, terkejut. Aurora menyipitkan mata, mengira pemuda itu akan langsung tergoda. Tapi yang keluar adalah senyum yang nyaris seperti tawa, bukan karena meremehkan, namun karena tak percaya seseorang bisa begitu putus asa pada dirinya sendiri. Aku nggak butuh harta kamu. Dimas melangkah mendekat cukup dekat hingga Aurora bisa merasakan kejujurannya seperti hangat yang pelan-pelan menyentuh kulit. Aku hanya ingin kamu sembuh. Aurora terdiam. Ia menatap mata itu, mata yang bahkan dalam kegelapan lift terlihat bersinar. Ia benci bahwa hatinya sedikit terguncang. Ia takut pada cahaya, tapi cahaya itu kini ada dalam pandangan seorang pemuda sederhana. Tak ingin terlihat goyah, Aurora membalas. Kalau kau gagal, aku akan melupakanmu selamanya. Mengerti? Dimas mengangguk, tanpa ragu sedikitpun. Kalau itu harga yang harus kubayar untuk mencoba, aku terima. Saat ia berbalik menuju pintu lantai apartemennya, Aurora bergumam pelan. Dasar bodoh. Tapi untuk pertama kalinya, kata-kata itu mengandung sedikit kekaguman. Sebuah bibit kecil kepercayaan baru saja tumbuh, meski Aurora berusaha keras menyangkalnya. Dan tanpa mereka sadari, kesepakatan sinis itu menjadi awal perubahan yang tak pernah mereka bayangkan. Hari pertama latihan dimulai bukan dengan cahaya besar, melainkan dengan sebuah lilin kecil. Dimas sengaja memilih yang paling lembut, nyalanya hampir seperti bisikan. Mereka duduk di sudut ruangan Aurora yang gelap, sebuah tempat yang selama ini menjadi benteng sekaligus penjara bagi gadis itu. Tidak perlu menatapnya, ujar Dimas lembut, cukup biarkan cahaya itu hadir. Aurora menelan ludah. Tangannya gemetar di pangkuan. Jarak antara dirinya dan lilin itu tak sampai 1 meter. Tapi napasnya terasa sesak seperti berdiri di tepi jurang. Dimas meletakkan tangannya di atas punggung tangan Aurora. Rasakan dulu kehangatannya dari sini. Lilin ini bukan musuhmu. Aurora memejamkan mata. Detak jantungnya terdengar keras di telinganya sendiri. Namun kehangatan dari dada Dimas yang duduk dekat dengannya, membantu tubuhnya menyusun kembali ritme napas yang kacau. Hari-hari berikutnya, cahaya bertambah sedikit demi sedikit, lampu senter kecil, lampu kamar yang diredupkan, sinar matahari pagi di balik tirai tebal. Setiap langkah adalah pertempuran. Namun setiap ia terjatuh dalam ketakutan, Dimas selalu siap menyambut. Tidak pernah marah, tidak pernah meninggikan suara. Boleh takut, katanya suatu malam, tapi jangan biarkan takut itu melarang kamu hidup. Aurora mulai merasakan perubahan kecil. Tangannya tak lagi sekuat dulu mencengkeram lengannya sendiri. Tubuhnya tak lagi kabur dari cahaya seterang layar ponsel. Yang paling ia rasakan adalah kehadiran Dimas yang selalu ada. Ia sering menangis.
Bukan hanya karena takut, tetapi karena untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ada seseorang yang tidak meninggalkannya saat ia paling rapuh. Pada malam ketujuh, ketika Dimas menyalakan senter dan menyorotkannya ke langit-langit ruangan, Aurora membuka mata dengan sangat perlahan. Cahaya putih jatuh lembut ke wajahnya. Matanya sempat berair, tubuhnya menegang, namun ia tidak melarikan diri. Ketika ia akhirnya mampu menatap cahaya itu selama 3 detik penuh, Dimas tersenyum bangga. "Kamu hebat," ucapnya pelan. Aurora menunduk, tapi kali ini wajahnya memerah. Ia benci mengakuinya, namun ia mulai merasa aman setiap kali Dimas berada di dekatnya. Dalam gelap yang selama ini ia pelihara, seorang pemuda sederhana datang membawa cahaya yang tidak menusuk atau membakar, melainkan menyembuhkan. Dan untuk pertama kalinya, Aurora merasa mungkin ia bisa mempercayai dunia lagi. Hari itu, Dimas meminta Aurora untuk naik ke atap gedung. "Percaya sama aku," katanya pelan. Aurora menelan gugupnya. Proses ini belum selesai, tapi ia sudah sampai pada titik di mana ia ingin mencoba, dan itu adalah kemenangan terbesar dari semuanya. Udara pagi menyapa lembut. Angin meniup rambutnya yang tergerai. Di kejauhan, langit berubah warna. Dari biru gelap, menjadi ungu lembut, lalu jingga keemasan. Pertanda matahari segera terbit. Aurora berdiri sambil memeluk dirinya sendiri, tubuhnya kaku. Cahaya kecil mungkin sudah bisa ia hadapi, tapi matahari, sumber semua cahaya yang pernah ia benci. Dimas berdiri di sampingnya, tanpa menyentuh, namun cukup dekat agar ia tahu ia tidak sendirian. "Aku nggak akan biarkan kamu menghadapi ini sendirian," ucapnya. Aurora mengangguk pelan, napasnya semakin cepat. Saat garis tipis cahaya matahari mulai muncul di balik gedung jauh di depan, ia menutup matanya erat-erat. Tubuhnya bergetar, jari-jarinya gemetar, ketakutan lama memaksa kembali. Aku nggak bisa," suaranya putus. Dimas mendekat selangkah, menyentuh tangannya sangat perlahan. Sentuhan itu seperti jangkar terakhir yang ia miliki. "Aurora," katanya lembut, "jangan fokus pada ketakutanmu. Fokus pada aku." Aurora menarik napas dalam-dalam. Ia membuka matanya, sedikit. Sinar awal matahari menyentuh pipinya. Detik itu terasa seperti 1 abad. Ada rasa panas, tapi tidak membakar. Ada kehangatan, yang justru mengalir seperti pelukan. Air mata keluar, bukan air mata ketakutan, melainkan rasa tak percaya. Sinar itu semakin merayap naik, menyapu wajah, menyentuh kelopak mata yang berani terbuka sedikit lebih luas. Aurora terisak. Tapi kali ini, isakannya bukan permohonan agar ketakutan berhenti, melainkan syukur karena ia masih bisa merasakan hidup. Aku bisa melihatnya, suaranya bergetar di antara tangis. "Aku bisa melihat matahari." Dimas tersenyum. Bukan senyum bangga, tapi senyum lega. Seolah seluruh dunia akhirnya melihat Aurora sebagaimana ia selalu melihatnya. Kuat, indah, dan pantas untuk bahagia. Untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, Aurora berdiri di bawah sinar matahari dan tidak runtuh. Ia memegang tangan Dimas lebih erat. Seolah berkata tanpa suara, "Terima kasih telah menjadi cahaya sebelum aku mampu mencintai cahaya itu kembali." Sebuah keajaiban terjadi, dalam keheningan yang penuh harapan. Aurora menatap pemuda itu. Wajah yang selalu ia remehkan. Tangan yang selalu rela menggenggam ketakutannya. "Maaf, semua kata-kataku yang dulu, aku salah. Aku bodoh." Suaranya lirih. Dimas menggeleng, tersenyum sederhana. "Kamu berjuang lebih kuat daripada siapapun yang pernah aku kenal. Tidak perlu minta maaf." Aurora menangis lagi, kali ini karena hatinya yang selama ini tertutup mulai merasakan hangat. Ketika cahaya pagi menjadi saksi, Aurora menatap Dimas tanpa perlindungan apapun. "Aku mulai bisa mempercayai cahaya, karena kamu." Ia mengambil napas panjang. "Dan aku memilihmu, bukan karena janjiku. Bukan karena hadiah yang kutawarkan. Tetapi karena kamu mencintaiku bahkan sebelum aku bisa mencintai diriku sendiri." Dimas terdiam. Ia tak pernah mengharapkan apa-apa selain melihatnya sembuh. Namun mendengar kata-kata itu, jiwanya terasa penuh. "Aku tidak punya apa-apa untuk kau banggakan,"
Aurora memotong ucapannya dengan senyum pelan. Kamu punya hatimu. Dan itu lebih berharga daripada seluruh hartaku. Mereka berdiri di tepi atap gedung tinggi, di bawah langit yang kini tidak lagi menakutkan. Matahari perlahan naik. Sinar keemasannya membelai wajah Aurora yang tersenyum untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun. Dimas menggenggam tangannya. Aurora mengangguk pelan. Ayo turun, aku ingin melihat dunia yang selama ini aku hindari, katanya. Dan ketika mereka berjalan turun, burung-burung terbang melintasi langit, seolah merayakan kebangkitan seorang gadis yang akhirnya menemukan bahwa cahaya tidak selalu berarti kehancuran. Kadang, cahaya adalah cinta yang datang dalam bentuk pemuda sederhana dengan jaket hijau lusuh dan hati yang bersinar lebih terang dari matahari itu sendiri.